Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya akan share screen. Baik. Nah, sini kita akan mempelajari metode konservasi tatanan air secara kimia. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang metode konservasi secara vegetatif dan secara mekanik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari metode konservasi secara kimia. Baik. Nah, ini ada referensi yang sudah saya ambil. Nah, ini stop sharing dulu ya. Oke. Baik. Nah, pengertian metode kimia itu konservasi tatanan air adalah pemanfaatan bahan pemantap tanah atau soil conditioner dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga tanah akan tetap resisten terhadap erosi. Ada juga yang mengatakan bahwa metode kimia ini menggunakan preparat kimia sintetis atau alami. Jadi metode kimia ini merupakan pengendalian erosi tanah dengan menggunakan bahan-bahan sintetis kimiawi yang berasal dari non-organik atau soil conditioner yang akan menyatukan butir-butir primer atau partikel lempung, debu, dan pasir sehingga terbentuknya agregat tanah yang mantap. Contohnya pasir ditambah dengan soil conditioner akan memantapkan agregat tanah. Nah, beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan menggunakan bahan pemantap tanah ini ya, keuntungannya itu adalah yang pertama tahan terhadap serangan mikroba tanah, kemudian memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim pada tanah liat yang berat, dan yang ketiga yaitu permeabilitas tanah dipertinggi dan erosi berkurang. Nah, ini macam-macam konservasi kimia dengan bahan kimia yang termasuk dalam kategori soil conditioner seperti MCS dan Krilium. Ada berbagai macam bahan kimia yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki agregat tanah dan struktur tanah ya. Ada beberapa contoh yaitu polimer tak terionisasi yaitu PVA ya, kemudian ada HPPAN namanya, PAA, FAMA dan sebagainya. Dan polycation yang yaitu Daema, kemudian Dipo, Lepolimer, kemudian PAM ya, polyacrylamide dan emulsi bitumen. Nah, ini contoh soil conditioner yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada PVH, kemudian ada Daema, Fama, PAA, HPPAN, dan paling banyak juga digunakan yaitu PAM ya. Nah, pemanfaatan soil conditioner ini ditekankan pada pemantapan agregat sehingga harus mempunyai sifat-sifat ya, antara lain harus mempunyai sifat yang adhesif serta dapat bercampur dengan tanah secara merata. Kemudian dapat merubah sifat hidrofobik atau hidrofilik tanah sehingga dapat merubah kurva penahanan air tanah. Ini berhubungan dengan sifat pengikat air oleh tanah itu ya, hidrofilik ataupun hidrofobik. Kemudian dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah atau KTK yang berarti dia mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan atau mempertahankan unsur hara. Kemudian daya tahan terhadap pemantap tanah harus cukup memadai, tidak boleh terlalu singkat ataupun terlalu lama. Dan 5, tidak boleh bersifat racun, karena kalau bersifat racun pada soil conditioner ini akan mengakibatkan tanamannya mati, dan juga harganya harus murah ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan soil conditioner ini ada 3, yaitu berat molekul polimer. Jadi semakin BM semakin tinggi, maka akan semakin baik, akan memudah membentuk agregat. Kemudian kadar air tanah paling baik
kadar air pada titik lengkung tertinggi ya, curve karakteristik lengas tanah, dan konsentrasi emulsi. Nah, cara pemakaian soil conditioner ini ke dalam tanah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1, pemakaiannya di permukaan tanah langsung atau surface treatment. Ya, jadi larutan soil conditioner ini dicampur dengan air kemudian disemprotkan langsung ke tanah. Yang kedua, pemakaian secara dicampurkan larutan emulsi ini dengan tanah, kemudian disemprotkan langsung ke permukaan tanah sambil tanah tersebut diaduk-aduk atau diolah dengan cangkul ya. Yang ketiga itu pemakaian setempat atau lokal atau pit treatment. Nah, pemakaian soil conditioner ini hanya dilakukan pada lubang-lubang yang dipersiapkan biasanya untuk ditanami tanaman itu saja, tanaman tahunan saja. Nah, ini 3 step ini silakan cari Anda di internet, banyak video-videonya, dan kalau kita menonton videonya akan semakin lebih paham lagi. Siapa tahu kita akan melakukannya 3 cara treatment ini di lahan kita masing-masing. Nah, sama seperti tadi, faktor yang mempengaruhi soil conditioner ini mempengaruhi juga perbaikan struktur ya pada berat molekul polimer, kemudian kadar air tanah dan konsentrasi emulsi. Nah, ada beberapa hasil pemakaian ya soil conditioner ini. Di Belgia sudah dapat menguatkan tebing-tebing jalan raya, sungai, dan kolam-kolam besar untuk mengatasi tebing longsor. Kalau di kawasan Afrika Utara dimanfaatkan untuk menaikkan infiltrasi dan menekan penguapan atau evapotranspirasi. Kalau di Malaysia itu penelitiannya hasil pemakaian dengan bitumen ya, yang dikombinasikan dengan leguminosa peurari ceoloides. Ini merupakan bahan kimia yang sangat efektif untuk menekan laju erosi. Nah, ini ada beberapa contoh konservasi metode kimia yang sudah saya share di e-learning. Silakan tambahkan lagi contoh-contoh yang lain dari jurnal tersebut. Nah, contoh pertama yaitu aplikasi teknik konservasi tanaman kelapa sawit dengan menggunakan pengaplikasiannya dengan menggunakan kompos ya. Nah, ini berpengaruh terhadap sifat fisik dan biologi tanah yang ada di di lahan tersebut. Adapun beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing pada metode vegetatif, kemudian mekanik ataupun kimia, ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Ini adalah kelebihan konservasi secara kimia, banyak perlakuan agar dapat dikira gunakan dengan efektif untuk lahan baru. Kemudian pada waktu penyiapan lahan tersebut telah banyak unsur hara yang terangkat sehingga diperlukan pasokan unsur hara tambahan ya. Pengerjaan lahan tersebut menjadi lahan yang siap karena penambahan bahan kimia sehingga tanah menjadi lebih subur dan agregatnya lebih mantap. Nah, kekurangan konservasi secara kimia ini adalah sangat mahal harganya, sehingga petani jarang melakukan ini karena keterbatasan modal dan sebagian tanah juga bersifat sensitif ya terhadap bahan kimia sehingga nantinya takutnya tanah akan menjadi lebih rusak lagi. Nah, ini ada tugas kelompok untuk Anda. Silakan diskusikan masing-masing kelompok 2 atau 3 orang. Satu, apa perbedaan dan persamaan ketiga metode konservasi tersebut ya. Baik secara mekanik, kemudian secara vegetatif dan juga secara kimia. Dan metode mana yang paling efektif digunakan untuk konservasi tanaman air? Apakah satu metode, misalnya metode mekanik saja, ataupun ada kombinasi metode baik dengan metode vegetatif dan kimia seperti itu. Dan jelaskan contoh studi kasus yang sudah berhasil. Dan yang terakhir, apakah Anda akan menganjurkan menggunakan metode kimia untuk konservasi tanah di Indonesia? Beri alasannya, apakah tidak atau iya. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan ke forum diskusi langsung. Kita akan berdiskusi di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.